undang-undang tentang perbankan, yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Apa itu bank? Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Bank Indonesia atau Bank Sentral merupakan bank milik negara yang bertanggung jawab mengatur dan menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang. Nah, Bank Indonesia tentu sangat berperan terhadap pemerintah. Nah, yang pertama, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas ekonomi perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau wewenang Bank Indonesia. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan berkonsultasi dengan DPR. Yang keenam, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang yang diterbitkan pemerintah. Yang ketujuh atau yang terakhir, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit terhadap pemerintah. Kegiatan bank yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui 1. Simpanan giro, yaitu simpanan yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro. Yang kedua ada simpanan tabungan. Simpanan tabungan ini penarikannya dilakukan sesuai perjanjian antara bank dan nasabah dengan menggunakan bisa dengan slip penarikan, buku tabungan, atau kartu ATM. Nah, yang ketiga ada simpanan deposit, yaitu simpanan yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu dan bisa ditarik menggunakan bilet deposit atau sertifikat deposito. Dengan menghimpun dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga untuk dana tersebut. Kegiatan bank yang kedua yaitu menyalurkan dana ke masyarakat melalui 1. Kredit investasi. Kredit investasi ini kredit yang diberikan investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang. Yang kedua ada kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk modal usaha dan biasanya digunakan jangka pendek. Yang ketiga ada kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik pedagang eceran maupun agen. Yang keempat ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi. Yang kelima atau yang terakhir ini ada kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dengan penyaluran dana tersebut, maka tujuan bank dalam melaksanakan pembangunan nasional dapat terpenuhi dan masyarakat yang membutuhkan modal serta dana dapat mensejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usaha yang mendukung pembangunan nasional. Bank yang terakhir yaitu jasa-jasa bank lainnya. Yang pertama, menerima setoran-setoran, yaitu pembayaran air, listrik, pajak, telepon, maupun pembayaran kuliah. Yang kedua ada melayani pembayaran seperti gaji, honor, pensiunan, pembayaran dividen, pembayaran bonus atau hadiah. Nah, yang terakhir yang ketiga, di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi penanggung, wali amanat, perantara perdagangan efek,
dan perdagangan efek. Dampak dari COVID-19 atau virus corona semakin menekankan aktivitas ekonomi sehingga penurunan aktivitas perdagangan, pariwisata, serta beberapa sektor lainnya, termasuk finansial, melemahnya mata uang rupiah, dan yang berimbas kepada kredit perbankan, baik penyaluran maupun kualitas asetnya, termasuk segmen korporasi. Menurut saya, kebijakan yang pemerintah ambil itu sudah bagus, dengan menurunkan suku bunga, dengan adakan belajar di rumah, bekerja di rumah. Tetapi tergantung kepada masyarakat itu sendiri mematuhi atau tidaknya, karena akan berimbas kepada kita sendiri gitu. Akankah mereka mematuhi kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah sehingga penyebaran virus corona tidak merambah kemana-mana? Nah, kendala-kendala pemerintah yang sedang dihadapi sekarang, menurut saya pemerintah harus lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat